Ini adalah balapan motor yang cukup ekstrim. Kenapa? Ya karena pembalap-pembalap ini sedang balapan di salah satu trek paling berbahaya di dunia. Dan trek ini adalah trek Macau dengan nama Grand Prix-nya Macau GP. Apa yang membuat Macau GP menjadi balapan yang paling berbahaya? Ya gimana nggak bahaya? Bayangin aja para pembalap saling beradu kecepatan hanya dengan jarak beberapa sentimeter dari penghalang logam dan dinding batu dengan kecepatan lebih dari 220 km per jam. Dengan keekstriman yang ada, Macau GP bisa dibilang setara dengan Isle of Man TT. Tetapi walaupun demikian, Macau GP masih lebih istimewa daripada Isle of Man TT. Apa yang membuat Macau GP ini istimewa? Jadi, acara balap di Macau GP biasanya diselenggarakan antara hari Kamis dan hari Minggu. Dan Macau GP juga menyelenggarakan balapan selain motor, yaitu balapan mobil. Dan mobil yang cukup ikonik karena sering menang di Macau GP adalah Honda NSX. Namun kita tidak akan membahas Honda NSX di video ini karena kita akan fokus ke motor. Mungkin buat sebagian dari kalian tidak tahu apa itu Macau GP. Ya, memang itu adalah hal yang wajar aja karena Macau GP memang tidak sepopuler itu. Namun walaupun demikian, acara ini berhasil menarik perhatian pembalap terkenal seperti Peter Hickman dan David Todt. Keduanya adalah pemenang Isle of Man TT dan saat ini berkompetisi di kejuaraan Superbike Inggris. Sesuai dengan namanya, Macau GP diadakan di Macau. Macau ya, bukan Cina atau Tiongkok. Ya walaupun secara harfiah ini seharusnya Tiongkok. Namun Macau hanya mau memiliki sistem hukumnya sendiri dan kebebasan untuk menentukan pengeluaran anggaran mereka. Dengan demikian, Macau akhirnya berdiri sendiri. Dan karena memiliki sistem dan kebebasan untuk menentukan pengeluaran anggaran mereka, ini menjadi salah satu alasan mengapa Macau GP diselenggarakan setiap tahunnya. Macau GP sendiri berhasil menarik lebih dari 150.000 pengunjung setiap kali acara ini diadakan. Untuk regulasi Macau GP sendiri sebenarnya cukup sederhana yang mana hanya terkait pada motor yang dapat digunakan aja. Yang berarti setiap motor harus sesuai dengan kode teknis FIM aja yang merupakan serangkaian aturan standar yang ditetapkan oleh FIM. Ini digunakan dalam hampir semua acara balap sepeda motor di dunia. Selain itu, pembalap Macau GP juga memiliki pilihan kelas. Yang pertama, kelas Superbike, lalu yang kedua, kelas Superstock, dan terakhir, kelas Prototype. Untuk kelas Superbike dan Superstock sendiri dapat menggunakan mesin 4 tak dengan mesin 3 atau 4 silinder antara 750 hingga 1000 cc, atau menggunakan mesin 2 silinder 4 tak antara 850 hingga 1200 cc. Sedangkan untuk kelas Prototype-nya tentu aja memungkinkan penggunaan mesin prototipe sepeda motor 4 tak. Kalau kalian udah nonton video yang tentang Isle of Man di channel kami, mungkin kalian berpikir, sepertinya kelas dan regulasinya mirip seperti di Isle of Man TT. Dan iya, memang, regulasinya mirip seperti Isle of Man TT. Mulai dari regulasi mesin yang sangat identik sampai yang lainnya. Benar-benar sama identik dengan regulasi Isle of Man TT, yang berarti keekstrimannya hampir sama. Dan karena regulasi yang bisa dibilang sangat standar ini, pabrikan-pabrikan besar berlomba-lomba mengikuti balapan ini seperti BMW, Kawasaki, Honda, Suzuki, dan Yamaha berkompetisi di Macau GP. Kemudian selain regulasi yang ada, struktur balapannya pun juga cukup sederhana, yang mana di Macau GP, tim memiliki sesi latihan bebas selama 45 menit untuk pembalap merasakan lintasan dan menyesuaikan setup motor. Kemudian setelah itu, ada 2 sesi kualifikasi yang masing-masing berlangsung 45 menit. Dan pada hari balapan, pembalap akan memiliki sesi pemanasan selama 20 menit dan kemudian balapan itu sendiri. Balapan Macau GP sendiri memiliki jumlah lap yang sangat sedikit, yaitu 12 lap aja. Hal ini bisa terjadi ya karena trek Macau sangat panjang. Dan karena trek Macau GP sangat panjang, ada 2 peraturan tentang jumlah lapnya. Jika 12 lap tidak tercapai dalam waktu 45 menit, maka balapan akan berhenti, yang berarti 45 menit adalah waktu maksimal untuk balapan. Jadi sekarang kita sudah mengetahui tentang motor dan format balapan Macau GP, berarti sekarang kita akan membahas treknya. Karena ini adalah trek jalanan dan Macau hanya sebuah pulau kecil, bagaimana seluruh kota ini bisa diubah menjadi lintasan balap? Untuk mengubah jalan raya menjadi trek balap tidak seperti membangun candi yang bisa dilakukan dalam satu malam. Karena Macau GP membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuat layout dari jalan raya menjadi trek balap. Dan untuk konstruksi lintasannya sendiri sebenarnya dimulai beberapa minggu sebelum acara, yang mana hal ini mencakup tribun sementara, jalur pit, area pedok, penghalang armco, dan pagar penangkap. Sementara semua ini berlangsung, jalan-jalan masih dibuka seperti biasa untuk publik. Kemudian jika berbicara tentang jalan, penyelenggara Macau GP sebenarnya sangat teliti dalam memeriksa kondisi jalan sebelum acara, yang mana setiap inci aspal di seluruh lintasan harus diperiksa sebelum mobil atau sepeda motor pertama kali menginjakinya. Meskipun mungkin terlihat berlebihan, namun hal ini sangat diperlukan. Kemudian beberapa hari sebelum acara berlangsung, jalan-jalan umum secara resmi ditutup untuk publik.
Ya kurang lebih sama seperti Singapura dan Monaco GP di Formula One. Kemudian setelah acara selesai, trek diperiksa kembali dan jika semua aman, semua fasilitas sementara dibongkar. Jalan-jalan dibuka kembali untuk umum, transportasi kembali normal, dan Macau kembali seperti sedia kala. Ini adalah sistem yang sangat kompleks tetapi berhasil dijalankan setiap tahunnya. Kemudian di mana bahayanya? Ya seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, sirkuit ini adalah salah satu lintasan jalan raya paling menuntut di planet ini, yang mana lintasannya sedikit lebih dari 6 km panjangnya dengan total 24 tikungan. Tetapi yang lebih mengesankannya adalah perubahan ketinggian sekitar 30 meter di seluruh lintasan, dan yang pasti treknya sangat sempit. Dengan kondisi yang sangat sempit ini, hampir tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan dimanapun. Dan untuk melakukan overtaking aja, pembalap hanya bisa melakukannya di tikungan 23 dan tikungan ketiga aja. Sisanya hanya bisa ngekor aja karena trek ini sangat sempit. Dan karena treknya sangat sempit nih, jika ada pembalap yang crash, maka tidak ada tempat untuk mengurai momentum crash tersebut. Yang mana pembalap akan langsung menghantam langsung logam besi di samping trek tersebut tanpa ampun. Dan juga jika ada pembalap yang crash di depan atau di tengah barisan, maka hal tersebut akan memicu kecelakaan beruntun. Makanya nggak heran, Macau GP sering banget ngeluarin red flag. Dengan kondisi jalan yang ada dan balapan yang ada, Macau GP menjadi balapan yang paling berbahaya yang ada di Asia. Jadi buat kalian yang mau nonton balapan ekstrim, kalian gak usah jauh-jauh ke Skotlandia untuk menyaksikan Isle of Man TT. Cukup ke Macau aja. Kalian akan merasakan sensasi yang hampir sama. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.